Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Puja dan puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan kepada kita yang sampai saat sekarang ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan kesehatan, keimanan sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah kita, sebagai amal baik kita, dan kelak akan mendapatkan imbalan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya yang belum kita laksanakan. Kita selalu diberikan kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, kekuatan kesehatan, panjang umur sehingga dapat melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dengan sesempurna mungkin. Amin amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu, wali santri serta anak-anakku, para santri min 1 Kota Madiun yang saya banggakan. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini yang saat ini mungkin kita sudah merasakan bosan, yang tinggal di rumah juga merasakan kebosanan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melalui ujian-ujian Allah ini kemudian kita digantikan dengan situasi, dengan suasana yang lebih menggembirakan kita agar kita dapat lebih melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua adalah perbuatan yang harus kita lakukan. Mungkin sudah disampaikan oleh siapa saja bahwa kunci sukses di dunia, kunci sukses di akhirat adalah kita berbakti kepada kedua orang tua. Kita berkata yang sopan santun, berkata yang halus, lemah lembut kepada kedua orang tua. Ini termasuk berbakti kepada kedua orang tua. Ada sebuah kisah. Kisah ini berasal dari negeri Yaman.
Mungkin sudah ada yang mendengar nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni sudah mendengar dan sudah pernah atau sudah lupa. Begini ceritanya, atau begini kisahnya, ringkasan kisah dari seorang Uwais Al-Qarni yang terkenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni hidup dari keluarga yang miskin. Dia telah ditinggal oleh ayahnya, kemudian hidup hanya dengan ibunya yang juga sedang menderita sakit lumpuh. Uwais Al-Qarni sendiri juga diberikan ujian oleh Allah, yaitu berupa sakit sopak namanya. Ya, sakit sopak. Sakit sopak itu badannya belang-belang, mulai dari kaki, mulai dari ujung rambut sampai belang-belang, semua belang. Jadi kehidupan si Uwais ini dengan ibunya sangat mengkhawatirkan, dengan perekonomian yang bisa dikatakan sangat kurang. Tetapi seluruh kegiatan dari Uwais Al-Qarni ini hanya ditujukan untuk menyenangkan hati si ibunya. Apapun yang diperintahkan oleh ibunya, apapun yang diinginkan oleh ibunya, selalu dituruti dengan tujuan hanya mengharapkan ridha Allah dan sebagai tanda berbaktinya kepada ibunya tersebut. Suatu saat ibunya berkata, "Wahai anakku, Uwais Al-Qarni, sudah banyak yang telah kamu berikan kepadaku. Satu keinginan yang saya minta kepadamu, nak. Ibu ingin melihat rumah Allah atau ingin ke Baitullah." Semenjak dikatakan oleh ibunya seperti itu, punya permintaan agar bisa melaksanakan ibadah haji, Uwais Al-Qarni banyak merenung dan memikirkan apa yang akan dilakukan. Hanya sebatas seorang Uwais Al-Qarni yang ekonominya sangat kurang. Tidak lama kemudian, selang beberapa waktu, Uwais Al-Qarni menemukan jalan. Dibelilah seekor anak sapi. Untuk apa? Apakah akan dipelihara biar nanti beranak? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Anak sapi tersebut dibuatkan rumah jauh dari rumah Uwais dan di bukit, berada di tempat yang agak atas dan jauh. Kalau kita tempuh mungkin beberapa kilo begitu. Untuk apa? Setelah dibuatkan rumah di sana, setiap hari si Uwais ini menggendong anak sapi tersebut dari rumahnya ke rumah atau ke kandang sapi yang telah dibuat di ujung sana, di dekat bukit yang letaknya sudah di atas, di perengan. Setiap hari dilakukan. Pagi menggendongnya, kemudian dibawa lagi ke rumahnya sore harinya, pagi menggendongnya ke sana, kemudian dibawa lagi untuk, dan dilakukan selama berbulan-bulan. Bahkan masyarakat di situ menyebutnya si Uwais gila. Si Uwais sudah gila. Sebenarnya apa yang ingin dilakukan oleh Uwais? Berjalan 8 bulan, apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dari waktu ke waktu, hari ke hari, tidak terasa. Ternyata sapi tadi sudah berubah menjadi sapi yang besar, kurang lebih 100 kg beratnya. Berarti Uwais Al-Qarni sudah dapat mengangkat beban 100 kg karena berlatih mengangkat si anak sapi tersebut. Ternyata tujuannya nanti agar bisa menggendong ibunya, dari membawa ibunya dari Yaman ke Mekah, agar bisa menggendong dan tanpa lelah. Coba bayangkan, dari Yaman ke Mekah, belum lagi melewati gurun pasir yang luas, belum lagi kalau ada angin, belum lagi kalau ada badai pasir.
tidak terbayangkan oleh kita. Tetapi bagi Uwais Al-Qarni yang memang ingin berbakti kepada ibunya, itu semua bukan merupakan halangan. Suatu saat sudah dilakukan oleh Uwais, ibunya digendong dari rumah sampai ke Mekah. Subhanallah, subhanallah, summa subhanallah, alhamdulillah, sampai di Ka'bah Baitullah dengan selamat. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Kemudian Uwais Al-Qarni menggendong ibunya untuk tawaf mengelilingi Ka'bah. Keduanya saling mencucurkan air mata. Ibunya menangis, si Uwais menangis. Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah ibu saya, ampunilah ibu saya, ampunilah ibu saya. Ibunya mendengar doa dari Uwais, bertanya kepada Uwais, Uwais, doamu kok hanya untuk saya? Untuk kamu sendiri doanya apa? Ibu, kalau ibu sudah mendapatkan ridho Allah, sudah diampuni oleh Allah, berarti ibu akan dimasukkan surganya Allah. Dan kalau ibu masuk ke surganya Allah, ridho ibu kepada anaknya, kepada saya, itu sudah cukup bagi saya. Itulah yang dilakukan Al-Qarni, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uwais Al-Qarni ini adalah disebutkan sebagai orang yang doanya tidak tertolak. Nabi pun telah menyampaikan jauh-jauh sebelumnya kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, wahai Umar, wahai Ali, besok di zamanmu akan datang seseorang dari Yaman yang di sana doa dari orang tersebut tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mintalah doa kepada si orang tersebut. Nah, lalu bagaimana saya mencari orang tersebut? Pertanyaannya dijawab, orang itu punya ciri-ciri belang di tengkuknya. Nah, ketika tadi si Uwais berdoa kepada Allah, penyakit belang yang tadi, badannya belang-belang, hilang semua. Terkecuali di tengkuk itu ada sisa belang yang memang oleh Rasulullah sudah diprediksi. Itu nanti akan datang di zaman Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk menandai agar dapat mencari si Uwais Al-Qarni. Betul apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dicarilah oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dan ketemulah di situ. Mereka saling merangkul, mereka saling menangis, semua menumpahkan kerinduan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan itu terjadi di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Baitullah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kelebihan, keutamaan anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Anak-anakku, marilah kita selalu berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama kepada ibu kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah, dapat berbakti kepada orang tua kita, terutama kepada ibu-ibu kita, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.